Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Saya berharap teman-teman berada di dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, dan tetap berada di dalam kasih serta perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Teman-teman, Alkitab menegaskan bahwa tidak semua orang dapat masuk ke hadirat Tuhan karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Tanpa kekudusan kita tidak dapat dilayakan untuk menghampiri Tuhan. Oleh karena itu Rasul Petrus mengingatkan kita, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan, tanpa pemurnian hati. Karena itu pemazmur bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawabnya, yang boleh datang naik ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan bersumpah palsu. Mazmur 24 ayat yang keempat. Jadi bukan sembarangan orang, teman-teman. Orang yang bersih tangannya berbicara tentang orang yang memiliki tindakan atau perbuatan yang tidak bercela, tidak bersalah, bebas dari kesalahan. Tapi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bebas dari kesalahan. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Selain itu, orang yang memiliki kemurnian hati. Murni artinya bersih, jernih, tidak ada hal-hal yang tersimpan di hatinya. Hatinya itu tidak tercampur dengan kejahatan. Keadaan hati seseorang sangat menentukan segalanya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, sumpah palsu, dan hujat. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjaga hati kita tetap berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Dari hati kita terpancar kehidupan. Dijaga dengan apa? Dijaga dengan kebenaran firman Tuhan yang kau baca, yang kau dengar, yang kau renungkan, dan yang kau lakukan setiap harinya. Jika hati kita bersih, otomatis tindakan, ucapan, kelakuan kita juga bersih. Mengapa demikian? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Setiap orang yang terlibat dalam segala bentuk penipuan dan juga sumpah palsu tidak layak menghadap Tuhan. Sebab sumpah palsu dan penipuan adalah kekejian di mata Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, mari periksa hidup kita. Apakah kita masih berlaku jahat, berlaku seperti seorang penipu dan suka bersumpah palsu? Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita masih menyimpan rapat iri hati, kepahitan, kegeraman, masih tersimpan rapi di sana? Jika masih, yuk mari bertobat agar kita layak menghadap Tuhan, agar kita bisa dengan
leluasa menghadap Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.